kita kesehatan, mencari nafkah bagi kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita dapat ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita sama pujian kita mengatakan, ku menang karena kita sudah menang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Pujian kita mengatakan bahwa kita menang karena kita bersama dengan Yesus. Ada amin. Ada amin. Haleluya. Meskipun sudah suasana saat-saat ini sudah hubungan kehidupan kita itu sudah seolah itu kita tidak bisa bergerak, tidak bisa mau berjalan juga saudara, kita khawatir. Tapi kata pujian kita bahwa kalau kita bersama dengan Yesus kita tidak perlu khawatir, sebab ada Yesus bersama dengan kita, ada Tuhan bersama dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang mendatangkan dalam setiap kehidupan kita, kita dengar, dan biarlah firman Tuhan itu dapat menuntun di dalam setiap langkah kehidupan kita yang Tuhan masih percayakan di dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama kembali berdiri dan kita akan puji mengatakan, Yesus lebih besar dari segala-galanya, Allah turun bekerja dalam segala perkara. Haleluya. Dalam segala perkara.
Kemuliaan kebesaran hanya bagimu. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur atas segala anugerah, atas segala kebaikan-Mu yang kami sudah alami dari dulu hingga sekarang ini. Bapa, kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah menyembah Engkau. Tanda syukur kami, tanda kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Baik kami jemaat yang ada di dalam ruangan ini, juga jemaat yang ada di rumah mereka. Sementara mereka juga beribadah bersyukur kepada Engkau. Biarlah ibadah kami hari ini menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Keadaan kami sekarang ini, kondisi yang kami alami, kami butuh tuntunan Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan, kami butuh firman Allah. Karena itu, biarlah firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami menjadi kekuatan, menjadi pegangan untuk kami berdiri teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hikmat akal budi dari Tuhan menjadi bagian hidup kami sekalian. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena hati kami sudah siap menerima dan diberkati firman Tuhan siang hari ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, pertama-tama kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang kita sudah alami dari hari ke hari hingga hari ini. Baik jemaat Tuhan yang hadir dalam ruangan ini, karena kita dibatasi, karena memang kondisi sekarang ini seperti itu, sehingga kita dibatasi untuk bisa hadir bersama-sama. Dan juga jemaat yang ada di rumah, biarlah kita sama-sama mempergunakan waktu yang singkat ini, waktu yang sempit ini, waktu yang sisa ini, untuk kita bersyukur kepada Tuhan, khususnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-6 kita baca ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-49.
Lukas pasal yang ke-6 pada ayatnya yang ke-46 sampai 49. Mari kita bangkit berdiri menghormati firman Tuhan, kita baca bersama-sama firman Tuhan. Kita baca dari hitungan yang ketiga mulai dari judulnya atau perikopnya di atas. 1, 2, 3. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya di atas dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ini kelanjutan dari firman Tuhan minggu kemarin atau minggu lalu. Baik saudara yang hadir pada minggu yang lalu, juga saudara yang ada di rumah, bahkan mungkin saudara tidak sempat mendengarkan firman Tuhan pada minggu yang lalu. Tadi saya kembali sampaikan firman Tuhan ini karena masih ada bagian-bagian yang saya mau sampaikan selain daripada hal yang saya sampaikan minggu kemarin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Temanya tidak berubah, tetap sama, yaitu tetap berdiri di tengah badai. Tetap berdiri di tengah-tengah badai atau di tengah-tengah gelombang. Karena itu saudara-saudara perhatikan baik-baik kita ini. Saudara yang ada di sini, ya sekitar ini kita lebih dari 10 mungkin atau 20. Ya, saya kira itu standarnya. Iya. Bahkan saudara yang ada di rumah perhatikan baik-baik. Biasanya kalau ibadah biasa selama ini baru masuk dalam puji-pujian ini. Tetapi sepertinya kita dikejar-kejar karena memang kita batasi hal-hal dalam ibadah, baik itu khotbah dan lain sebagainya. Ya, nanti setelah pandemi ini selesai atau berhenti, baru kita memuji Tuhan sepuas-puasnya. Ya, haleluya. Tetap berdiri di tengah-tengah badai. Minggu kemarin saya katakan dan pembacaan ini saudara berkata, setiap orang yang datang kepada Yesus lalu mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu, Yesus berkata, orang yang datang mendengar firman dan melakukan firman, orang itu disamakan seperti apa, atau orang itu seperti apa. Dan dia berkata, orang itu sama dengan orang yang akan membangun rumah, menggali pondasi dalam-dalam. Setelah itu baru didirikan rumah di atas pondasi. Firman Tuhan katakan saudara, rumah yang dibangun di atas pondasi yang dalam, badai datang, banjir datang, air bah datang, firman Tuhan katakan tidak akan goyah, tetapi tetap berdiri di tengah-tengah badai. Itulah firman yang kita dengarkan hari ini, tetap berdiri di tengah-tengah badai. Saudara, keadaan yang sekarang kita alami dari bulan mungkin Desember bangsa lain sudah alami sampai Mei ini bangsa Indonesia sementara alami dan dunia alami, dan kita tidak tahu apa berakhir. Saudara, mari supaya kita tetap berdiri di tengah-tengah badai gelombang ini. Bukan badai yang ada di laut, gelombang yang ada di laut, saudara, tetapi badai yang sementara kita hadapi adalah badai dunia. Dan badai dunia begitu banyak macam. Dan ini saudara, kalau kita lihat
Secara pribadi saya saudara, baru kali ini badai memang menggetarkan dulu. Kita tidak tahu sebelum kita, sebelum kita adakah seperti itu. Tetapi kalau kita ini saudara baru kali ini, karena itu saudara-saudara kita mau belajar supaya kita tetap ada dalam Tuhan. Berdiri di tengah-tengah badai atau gelombang. Lalu rahasia atau kunci atau konsepnya saudara. Konsep yang pertama itu yang saya sudah sampaikan minggu kemarin, yaitu orang yang berdiri di tengah-tengah badai dan gelombang. Ketika orang itu mendengarkan firman Allah, lalu firman Allah itu dilakukan. Tidak ada kekuatan dalam diri manusia, siapapun mereka dan apapun pangkat, tidak ada kekuatan untuk bisa menghadap badai ketika badai datang. Tidak ada kekuatan manusia untuk bisa mengelak dari persoalan hidup ketika persoalan itu datang. Apalagi kalau hal itu diizinkan Tuhan. Kalau diizinkan Tuhan terjadi saudara, siapapun engkau, kalau badai itu datangnya dari Tuhan, saudara, sama saja Tuhan berhadapan dengan kita dan tidak ada orang bisa berdiri kalau Tuhan berkata. Dulu perjanjian lama manusia tidak bisa melihat langsung dengan Tuhan. Kalau ada manusia melihat langsung dengan Tuhan, tidak bisa. Manusia langsung mati dan bisa jatuh karena Tuhan terlalu suci, karena Tuhan terlalu mulia, karena Tuhan terlalu luar biasa. Sementara manusia biasa. Saudara, seperti sekarang ini, adakah saudara atau adakah manusia kita lihat, adakah bangsa kita dengar bahwa bangsa itu tetap berkata kami tidak bisa pandemi ini atau COVID ini tidak bisa mengangkat kami karena kami kuat? Saya kira tidak ada saudara. Bangsa saja, bangsa Amerika termasuk bangsa yang terbanyak korbannya di seluruh dunia dibanding dengan bangsa yang kena bunuh Cina. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena itu kekuatan kita untuk berdiri di tengah-tengah badai, kekuatan kita untuk berdiri di tengah-tengah dunia yang sementara bergelombang ini, hanya satu kekuatan kita, yaitu dengarkan firman Allah, lalu lakukan firman Allah. Dengarkan firman Allah, lalu lakukan firman Allah itu, sama saja kita berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita dengarkan firman Allah, lalu lakukan firman Allah, sama saja kita berpihak dengan Tuhan dan Tuhan berpihak dengan kita. Dan tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, minggu kemarin saya sampaikan begitu. Lalu hari ini mungkin hanya satu juga poin. Kalau Tuhan kendaki 2 poin, tapi mungkin hanya 1. Hal yang kedua, untuk manusia tetap berdiri di gelombang atau di tengah-tengah badai. Hal yang kedua yaitu serahkanlah perjalanan hidupmu kepada yang satu-satunya berkuasa untuk mengatasi badai atau gelombang. Serahkanlah hidupmu atau perjalanan hidupmu kepada siapa? Kepada yang berkuasa mengatasi badai atau gelombang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau hari ini kita melihat secara langsung dan merasakan secara langsung gelombang yang sedang terjadi, masalah yang sedang terjadi, satu jalan keluarnya yaitu serahkanlah perjalanan hidupmu, serahkanlah hidupmu kepada yang berkuasa, yang mengatasi, yang bisa mengatasi badai, yaitu Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, peperangan yang sedang terjadi kita hanya bisa lawan dengan iman. Coba kalau bangsa melawan bangsa dengan senjata, tergantung siapa yang punya senjata baik atau bermutu, orang bangsa itu yang menang. Tetapi hari ini saudara, kita tidak bisa melawan dengan senjata bikinan manusia atau buatan manusia,
hanya kita bisa hadapi Allah dengan senjata iman kita. Dan senjata iman itu apa saudara? Itu firman Allah. Dengan kata lain, orang bisa berdiri di tengah-tengah badai kalau orang itu ada imannya, kalau orang itu ada firmannya, kalau orang itu berpihak dengan Tuhan atau Tuhan berpihak dengan orang itu. Semua orang hari ini saudara menginginkan dan mengendaki, jangan sampai terbawa oleh arus dunia sekarang ini. Tapi semua orang inginkan supaya orang itu tetap berdiri di tengah-tengah persoalan siang sementara kita. Dan tidak banyak kuncinya, hanya beberapa kuncinya. Salah satu kuncinya, serahkanlah hidupmu. Lalu hari ini saudara, apa artinya kita banyakkan hidup kita? Apa artinya kita serahkan perjalanan kita kepada yang berkuasa yang dapat mengatasi badai? Apa artinya? Artinya apa kan saudara-saudara? Arti yang pertama, untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang berkuasa untuk mengatasi badai dan gelombang yang sementara kita alami adalah yang pertama. Dasar Tuhan menciptakan manusia bukan untuk dibinasakan, tetapi untuk diselamatkan. Itu harus kita pahami dulu saudara, itu harus kita mengerti dulu. Dasarnya Tuhan menciptakan manusia apa? Alasannya Tuhan menciptakan manusia apa? Alasannya Tuhan menciptakan manusia dasarnya adalah bukan untuk dibinasakan di tengah-tengah badai, bukan untuk ditanam dengan badai, tetapi untuk diselamatkan ketika badai itu datang, ketika gelombang itu datang. Kalau kita mengerti hal ini saudara, maka setiap waktu, setiap saat, entah keadaan, kondisi aman-aman, apalagi kondisi seperti sekarang ini, kita terus serahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena dasarnya Tuhan menciptakan manusia bukan untuk dibinasakan oleh badai, tapi diselamatkan dari pergumulan hidup. Saudara-saudara, contoh sekarang ini, kalau manusia diciptakan untuk dibinasakan, sementara orang itu belum selamat, berarti Allah menciptakan manusia untuk masuk dalam api neraka. Untuk saudara yang dikatakan oleh Tuhan, kalau orang itu sudah terima Yesus, kalau orang itu sudah hidup dalam Tuhan, kalau orang itu sudah bertobat, lalu dikenakan secara ini untung. Tapi kalau orang itu belum selamat, kalau orang itu belum menerima Yesus, lalu dikenakan secara ini, langsung masuk di dalam penderitaan, di dalam maut yang sedang berteriak di dalam maut. Kalau itu saudara-saudara, haleluya. Kenapa kita serahkan hidup kita kepada Tuhan? Karena dasarnya Tuhan menciptakan kita, bukan kita dipermainkan oleh kondisi dunia, tetapi kita harus diselamatkan dari setiap masalah yang sedang dan yang sudah dan yang akan terjadi. Amin, saudara-saudara. Mari perhatikan baik hidup kita. Jangan asal hidup. Banyak orang sekarang saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, dia sudah puas kalau dia menerima Yesus. Padahal itu belum. Kita belum bertahan dalam badai kalau hanya terima Yesus, tetapi tidak ada firman-Nya dalam hidup kita. Kita tidak bisa berdiri di tengah-tengah badai kalau hanya kita menerima Yesus, tetapi kita tidak serahkan hidup kita kepada Yesus. Coba kita lihat saudara, dari KTP orang Kristen, semua memakai nama Kristen. Tapi coba kita lihat kesehariannya, coba kita lihat kondisi sehari-harinya. Adakah dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Adakah dia peduli Tuhan setiap saat? Adakah dia peduli firman setiap saat? Belum tentu. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, orang yang berdiri di tengah-tengah badai, kalau orang itu sudah di dalam Yesus, lalu menyerahkan dirinya kepada Tuhan, tandanya dia menyadari bahwa dia diciptakan, kita diciptakan bukan untuk dibinasakan di tengah-tengah badai, tetapi harus diselamatkan dari badai. Karena itu saudara, mari punya pengharapan yang besar.
Kita masih ada. Kalau pertanyaannya yang kenapa nih? Bukan menyerahkan. Tidak, bukan belum tentu juga saudara-saudara. Ada hamba Tuhan yang menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, sedang dikadang oleh COVID-19. Tapi mendahului peristiwa ini, ketika sedang berjalan, saya katakan jangan takut kepada COVID-19, tapi takutlah kepada Tuhan yang membuat COVID ini ada. Jangan takut kepada situasi dan kondisi yang ada di dunia, tapi takutlah kepada Tuhan yang bisa mengatasi segala badai, khususnya COVID ini. COVID ini saudara, corona ini satu saat nanti akan berhenti, satu saat nanti akan hilang, tapi tidak tahu kapan. Lalu yang bisa menghilangkan dari tengah-tengah dunia ini hanya satu, Yesus Kristus. Karena itu serahkanlah hidupmu kepada yang berkuasa mengatasi badai itu. Haleluya. Arti yang kedua saudara, atau coba kita lihat contoh-contohnya saudara. Orang yang selamat dari badai, orang yang terhindar dari badai, orang yang keluar dari badai. Coba kita lihat saudara peristiwa Eva. Peristiwa Eva di mana Nuh bersama anaknya selamat dari Eva. Ada peristiwa itu. Dia selamat dari Eva. Kedua anak dan ketiga anak mereka selamat. Itu sebabnya saya katakan manusia bukan untuk dibinasakan di dalam semua masalah, tetapi Allah menciptakan manusia supaya ketika pada datang manusia itu selamat. Lalu manusia yang selamat itu siapa saudara? Manusia yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Manusia yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat peristiwa Eva saudara, ribuan orang, jutaan orang tidak selamat. Kenapa tidak selamat? Kenapa tidak selamat saudara? Kenapa hanya 3 orang, 4 orang yang selamat saudara? Atau 5? Kenapa tidak selamat? Karena sementara yang ribuan orang, jutaan orang ini tidak terima Yesus dan tidak menyerahkan dirinya kepada Yesus dan tidak dia sadari hidupnya bahwa hidupnya diciptakan untuk selamat dari semua bencana. Kalau itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini contoh yang terkecil, contoh yang paling konkret yang kita bisa lihat dari pengalaman atau dari Alkitab atau dari firman Tuhan. Lalu contoh yang kedua saudara, Lot. Kedua anak Lot atau Lot dan kedua anaknya bisa selamat. Kenapa Lot dan kedua anaknya selamat? Karena Lot dan kedua anaknya sebelum belerang datang atau turun dari langit, sebelum kotanya dibakar oleh api dari surga, terlebih dahulu dia serahkan hidupnya kepada yang membuat api untuk membakar kota Sodom. Amin saudara. Coba saudara-saudara kita perhatikan baik-baik. Satu saat nanti kata firman Tuhan, di dalam neraka akan ada penyiksaan kekal selama-lamanya. Siapa yang membuat penyiksaan itu? Adalah Tuhan sendiri. Karena itu saudara, mari kita serahkan hidup kita kepada yang membuat segala sesuatu dan kepada yang bisa menghentikan segala sesuatu. Siapa itu? Tuhan Yesus. Sekarang saudara-saudara, semua bangsa menyerah. Semua bangsa menyerah dan terjadinya sekarang. Dan belum ada bangsa menemukan bagaimana mensiasati COVID ini untuk mengatasi COVID ini. Belum ada bangsa yang mengatakan kami sudah siap. Mungkin ke depan ada, tapi sampai sekarang saudara-saudara belum. Itu tandanya bahwa semua bangsa di dunia ini sedang menyerah kepada apa yang sedang terjadi. Coba saudara, semua bangsa menyerah kepada Tuhan. Coba saudara-saudara, itu yang luar biasa. Tapi jangan menyerah kepada kondisi yang sekarang. Kalau kita menyerah kepada kondisi yang sekarang, itu tandanya bahwa kita kalah dari kondisi ini. Tapi mari kita menyerah kepada Allah yang membuat kondisi ini bisa. Iya, reda. Begitu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kedua contoh ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa jika ada masalah, jika ada pergumulan hidup, jangankan jika ada, sebelum masalah itu datang,
mari kita serahkan hidup kita seperti kedua keluarga ini. Sebelum air bah itu turun, kedua keluarga besar ini jauh-jauh sebelumnya mempersiapkan diri sebelum air bah itu datang. Jauh-jauh sebelumnya keluarga Lot, ia mempersiapkan diri sebelum kota itu dibakar. Saudara-saudara, saya yakin percaya kalau selama kita hidup, kalau selama kita hidup sebelum COVID ini tiba, hidup kita sudah siap, iman kita sudah siap, firman Tuhan sudah ada dalam hidup kita, Allah sudah berpihak kepada kita. Saya yakin percaya ketika COVID ini terjadi, kita tidak akan kita tidak kaget. Kita tidak kaget, saudara-saudara. Seperti saya, saudara, bukan waktu COVID ini terjadi, saya biasa saja. Artinya biasa saja, bukan artinya tidak mengeluarkan persoalan, tidak. Saya katakan tidak. Kita ada di tangan Tuhan. Kita dilihat Tuhan. Tapi lebih indah, saudara yang kekasih, kita lebih takut kepada Allah dan kita waspadai segala situasi yang sedang terjadi. Haleluya. Lalu arti yang kedua untuk serahkan hidup kita kepada Tuhan. Arti yang kedua, saudara. Kalau kita lihat ini, saudara, bangunan rumah dalam firman Allah ini adalah gambaran bangunan iman atau rohani orang percaya kepada Yesus. Bangunan yang dimaksudkan di atas tadi, saudara, adalah gambaran bangunan iman, gambaran bangunan rohani orang percaya. Kalau bangunan imanmu, kalau bangunan rohanimu jauh-jauh lebih mantap, jauh-jauh lebih tersedia, sebelum pandemi ini datang, saya tidak akan percaya, saudara, engkau dan saya akan berdiri seperti rumah tadi, berdiri di tengah-tengah badai. Tidak akan dibawa oleh arus, tidak akan dibawa oleh air, tidak akan dibawa oleh banjir, tidak akan terbawa. Saudara, banyak orang sekarang, saudara, baru sadar bahwa dia membutuhkan Tuhan. Banyak orang sekarang bahwa dia membutuhkan firman Allah. Banyak orang sekarang bahwa firman Allah itu penting, ibadah itu penting, memuji Tuhan itu penting ketika badai sementara berlangsung. Tapi coba, saudara, adakah kita sudah sadar sebelum hal itu terjadi? Ada, tapi tidak semua orang. Yang tidak sadar sebelum hal itu baru sadar sekarang. Tapi saya harapkan bukan hanya kita sadar ketika badai itu datang, tetapi ketika badai ini berlangsung atau berhenti, dan kita akan sadar untuk selama-lamanya bahwa ibadah itu penting, firman Tuhan itu penting, datang kepada Tuhan itu penting, karena di dalam Tuhan ada kekuatan seperti pondasi rumah yang dibangun di atas hari, dibangun di atas bangunan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Coba kita lihat, saudara, ayat yang ke-21. Dari Matius. Bacaan yang pada Matius pasal yang ke-7. Matius yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Kita ambil ayat 21. Dan di dalam Matius ini juga dua macam dasar dari ayat yang 24. Tapi kita lihat dari ayat yang 21 dari Matius ini. Apa kata dari Matius pasal 7 ayat yang 21? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudara yang diberkati itu, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan selamat, tetapi orang yang hanya melakukan firman Allah. Saudara, kalau kita lihat konteks ayat ini, Matius ini, itu peristiwa penghakiman nanti. Ketika berhadapan dengan penghakiman, lalu orang yang akan dihakimi akan siap dilemparkan ke dalam neraka. Baru dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku telah melakukan segala sesuatu, telah menyembuhkan, melayani. Lalu Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau, nyala dari hadapanku, hai berbuat kejahatan.
Kenapa orang ini tidak diizinkan untuk masuk dalam surga, saudara? Karena dia tidak bertobat sungguh-sungguh dan dia tidak mengiring Tuhan dari awal sampai akhir. Mungkin dia mengiring Tuhan hanya setengah hidupnya, dan setengah hidupnya dia hidup dalam dosa. Karena itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekarang ini semua orang berseru kepada penguasa, dan setiap agama berseru kepada Allahnya. Khususnya kita orang Kristen, kita berseru kepada Yesus. Tuhan, Tuhan tolong kami. Saya mengatakan hari ini Tuhan tidak akan tolong engkau kalau di saat Tuhan datang baru engkau datang sama Tuhan. Tuhan tidak akan gubri. Kita punya pergumulan, Tuhan tidak akan gubri kita punya doa. Tuhan akan gubri doa orang yang selama dia hidup, baik suasana sedang maupun suasana dia tidak baik, dia tetap datang sama Tuhan. Karena itu saudara-saudara, orang yang datang sama Tuhan tadi, ya Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Karena orang itu, ia saat dimasukkan dalam api neraka, dia tahu, dia sadar bahwa dia akan masuk dalam api neraka. Haleluya. Karena itu saudara yang berkata oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan ingin supaya dalam keadaan apapun, situasi apapun, penyerahan kita tanpa perlindungan kita hanya di dalam Yesus. Halo saudara. Dan saya harap saudara yang dikasih oleh Tuhan, baik kita yang hadir siang hari ini maupun yang ada di rumah mereka atau siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan ini, sekali lagi saya tegaskan, engkau tidak digubri oleh Tuhan kalau engkau datang hanya pada waktu ada masalah. Engkau tidak digubri oleh Tuhan kalau hanya pada waktu masalah engkau butuh Tuhan. Tuhan tidak akan dengarkan engkau, maka Tuhan tidak akan lihat kita. Tuhan tidak seperti manusia, saudara. Tuhan melihat dari ujung sana, dari permulaan hidup sampai akhir. Tuhan akan menghargai orang, baik waktu senang dia butuh Tuhan, apalagi waktu susah. Dan Tuhan tidak suka orang kalau waktu senang dia menjauh dari Tuhan, dan ketika susah baru dia datang sama Tuhan. Seperti orang tadi, Tuhan katakan di tengah-tengah penghakiman, aku tidak kenal engkau, hingga ada bantu, hai berbagai yang akan masuk dalam hati kita. Karena itu Bapak Ibu yang berkata itu, mari serahkanlah hidup ini. Biarlah hidup kita sekarang ini, perjalanan kita ini, saudara, kita serahkan sama yang berkuasa. Kalau boleh kita katakan hari ini, saudara, siapa yang melakukan hal ini terjadi? Atau atas izin siapa kau pikir ini bisa terjadi? Saya tidak percaya atas izin Tuhan. Kita tidak bisa menghentikan corona ini dengan kekuatan apapun. Bahkan orang-orang pintar sekalipun, bagaimanapun pintarnya, tidak bisa menghentikan ini. Hanya Tuhan bisa menghentikan. Karena itu mari datang sama Tuhan, serahkan hidup kita sama Tuhan, dan Tuhan pasti bela kita. Dan akhirnya kita tetap berdiri di tengah-tengah badai. Berdiri di tengah-tengah badai bukan berarti kita kena susah, bisa kena, tapi yang dimaksudkan adalah iman kita tetap berjalan mengisi Tuhan. Iman kita, rohani kita tidak akan tergeser oleh badai. Tubuh kita bisa kena, tapi iman kita tetap berkata, Yesus itulah Tuhan. Allah membuat segala sesuatu. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang berkata oleh Tuhan. Iya. Orang Kristen
yang membangun iman atau rohaninya asal-asalan akan menanggung resikonya sendiri. Tadi dua perumpamaan, orang membangun di atas fondasi yang kuat dan orang membangun di atas fondasi yang asal-asalan itu pasir. Orang yang membangun di atas pasir, ketika air datang atau banjir datang, maka bangunan mereka akan hancur. Orang Kristen kalau membangun imannya asal-asal, kalau orang Kristen kalau membangun rohaninya asal-asal, saudara, badai datang, engkau akan menanggung risikonya sendiri. Apa itu risikonya? Risikonya engkau akan hancur bersama dengan bangunan ini. Kita akan hancur bersama hidup kita. Saudara-saudara, karena itu saudara, hal sekarang ini, COVID sekarang ini mengingatkan hidup manusia sekarang ini, khususnya orang Kristen, supaya imannya segera terbangun dengan kuat. Karena kalau bangun iman kita kuat, kalau bangunan rohani kita kuat, saudara, akan bertahan di tengah-tengah dunia dan akhirnya sampai kita masuk dalam kebenaran. Apa artinya saudara kita hidup di dunia ini kalau kita tidak sampai kepada kekekalan? Apa artinya hidup ini kalau hanya hidup ini akhirnya sampai kepada neraka? Tidak ada artinya. Dan Yesus katakan kalau orang tidak selamat lebih baik dan lebih indah kalau orang itu tidak lahir dari dunia ini. Karena kalau tidak lahir berarti tidak dibinasakan. Sebabnya saudara, Tuhan lebih perhitungkan orang itu kalau dia lahir perhitungkan supaya selamat. Setiap orang yang sudah ada di dunia ini, Tuhan terlalu berkeinginan supaya selamat dari penghukuman yang akan datang, dari masalah-masalah yang akan datang. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu yang berkata itu. Hal yang kedua tadi, pertama tadi saudara, kenapa orang menyerahkan perjalanan hidupnya kepada Tuhan? Pertama tadi, karena dasar Tuhan menciptakan manusia bukan untuk dibinasakan, tetapi untuk diselamatkan. Lalu alasan yang kedua atau dasar yang kedua, manusia harus menyadari bahwa dia tidak bisa mengatasi masalah atau badai tanpa Tuhan. Manusia harus sadar dengan sungguh bahwa dia tidak bisa mengatasi badai atau persoalan tanpa Tuhan. Kalau manusia tidak sadar itu, saudara, mustahil orang itu menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tapi kalau orang itu sudah sadar akan hidupnya, atas kekuatan dalam hidupnya, bahwa kekuatan hidup manusia tidak seberapa dan tidak bisa mengatasi badai, akhirnya orang itu menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat, saudara, betulkah manusia tidak bisa mengatasi badai sedikit apapun, bahkan badai sebesar apapun? Coba kita lihat contoh perjalanan murid-muridnya. Dan itu harus menjadi kesadaran bagi kita. Coba kita buka Matius, ya. Kita Matius pasal yang ke-8 ayat 23. Ada badai menghantam murid-murid ini. Ayat yang ke-23 di situ air itu terdengar. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuk angin ribut di dalam itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghapit angin dan dalam itu, maka dalam itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan dalam pun taat kepadanya. Betulkah saudara bahwa manusia tidak bisa mengatasi persoalan hidup? Betulkah saudara bahwa manusia tidak bisa mengatasi perjalanan hidupnya kalau ada masalah? Betul. Lihat kenyataannya di dalam Alkitab ini. Firman Tuhan katakan ketika perjalanan murid-muridnya di atas gelombang, yaitu
Yesus bangun, lalu Tuhan atau Yesus berkata kepada tenanglah, lalu menghardik angin, menghardik gelombang teduh dan teduh, tanda bahwa Tuhan bisa mengatasi badai. Yesus bisa mengatasi badai, manusia tidak bisa mengatasi badai. Kalau manusia tidak bisa mengatasi badai, saudara, seharusnya dan harus menyerahkan diri kepada Dia yang luar biasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat perjalanan ini atau firman Tuhan yang baru saja kita baca di dalam gelombang ini, mungkin Yesus mau menguji murid-muridnya. Yesus tidur di gurita di belakang perahu itu, dan dia melihat ada murid-muridnya dia butuh. Ternyata tidak. Coba saudara-saudara, coba kalau pada waktu badai datang, lalu murid-muridnya langsung membangunkan dia, tolong Tuhan, ini sudah badai sudah datang. Tapi kalau kita lihat nanti kalau mereka akhir-akhir daripada gelombang itu, mereka sudah mulai gelap, perahu mereka sudah mau hancur, baru bangunkan Yesus. Mereka tidak ingat dari awal. Coba murid-muridnya ingat Yesus dari awal badai. Murid-muridnya ingat Yesus di akhir-akhir badai. Mereka sudah tidak bisa ingat Yesus. Mereka sudah tidak bisa jalan keluar baru ingat Yesus. Sama sekarang saudara, banyak orang mereka tidak bisa baru ingat Yesus. Sama sekarang mereka tidak mampu baru ingat Yesus. Maunya Tuhan dari awal perjalanan kita ingat bahwa Yesus ada dan bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan Bapak yang berkati itu. Saya tidak percaya saudara, kalau kita menyadari hidup kita ini, kita tidak bisa tanpa Tuhan. Harusnya lah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Lalu arti yang ketiga, arti untuk menyerahkan diri kita atau perjalanan hidup kepada Tuhan yang berkuasa untuk mengatasi hidup. Yang ketiga, manusia harus sadar bahwa hanya di dalam Yesus ada kesenangan, dan hanya di dalam Yesus ada jalan hidup yang kekal. Manusia tidak bisa menyenangkan dirinya saudara, dan sesama manusia tidak bisa menyenangkan manusia. Manusia tidak bisa menjamin kesenangan manusia yang lain. Hanya Yesus yang bisa menjamin manusia tenang, dan hanya dalam Yesus ada ketenangan, dan bukan hanya ketenangan, hanya di dalam Yesus ada kehidupan kekal selama-lamanya. Kalau begitu saudara-saudara, manusia tidak bisa menyenangkan diri, manusia tidak bisa menyenangkan sesama, atau di dalam diri manusia tidak ada ketenangan kalau bukan Tuhan. Kalau begitu saudara, sungguh kita butuh Tuhan, sungguh kita serahkan diri kita sama Tuhan. Iya, pertengahan masalah yang sementara kita hadapi, tapi mudah-mudahan pertengahan lagi, mungkin akhir pertengahan. Mari kita sadar. Dan sering saya katakan saudara, kita tidak tahu apa yang Tuhan adakan, apa yang Tuhan berikan untuk dunia setelah ini hari ini saudara. Tapi sama harus kita mengatakan saudara, semakin dekat kedatangan Tuhan semakin ujian semakin dekat. Semakin dekat kedatangan Tuhan saudara untuk berangkatan kerjanya, Tuhan semakin uji. Apakah dia bertahan atau tidak? Apakah dia tetap mengaku atau tidak? Apakah dia tetap berserah kepada Tuhan atau tidak? Karena untuk menentukan dan melihat kualitas iman manusia pada saat badai gelombang itu ada, dan pada saat badai yang besar atau ujian besar itu manusia bisa bertahan kalau badai itu kecil. Tapi adakah manusia bertahan ketika badai itu besar? Kemungkinan besar ya satu dua orang atau tidak terlalu banyak orang. Karena itu Bapak Ibu yang berkata di dalam Yesus Kristus, mari biarlah hidup kita sekarang ini hidup untuk kemuliaan Tuhan, dan tetaplah diri tengah-tengah badai. Serahkan hidupmu sekarang ini, bukan hanya sekarang ini. Kalau selama ini kita belum menyerahkan diri kita, mulai sekarang ini. Kalau dari dulu kita sudah menyerahkan diri kita, mari lanjutkan penyerahan itu kepada Tuhan. Jangan berhenti di tengah-tengah badai, dan Tuhan
berdiri dan kita angkat satu pujian. Iya, teman musik silakan berdiri. Mari ke depan. Kita angkat pujian ini. Seperti yang memang Tuhan katakan hari ini, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada-Nya. Dialah Allah yang terbaik untuk kita. Serahkanlah hidupmu. Amin.
firman-Mu itu adalah kekuatan yang menuntun kami sampai kepada hidup yang kekal, dan firman-Mu adalah kekuatan untuk kami mengatasi semua masalah persoalan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang kami dengar hari ini tidak lalu begitu saja, tetapi boleh tertulis di dalam roh hati kami, menjadi kekuatan di dalam tubuh kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami untuk kami jalani. Dan biarlah hamba yang telah menyampaikan firman bagi kami, Tuhan ungkapkan rasa firman Tuhan dari dalam, tambah-tambahkan hikmat akal budi daripada-Mu, agar di dalam menuntun jemaat-Mu yang ada di sini, jemaat-Mu boleh dibawa kepada pengenalan yang lebih dalam tentang Engkau, dan biarlah jemaat-Mu boleh mengakui dengan sungguh di dalam kehidupan mereka bahwa sesungguhnya Engkau satu-satunya Allah dan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami berjalan tidak menjalani kehidupan kami dengan keinginan kami, tetapi kami boleh menjalani kehidupan kami dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah sungguh kami tunduk dan takluk di bawah pimpinan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah semua jemaat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu, mereka semua diberkati, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya berkat Tuhan turun atas kehidupan kami, dan kekuatan kami terima untuk menjalani masa hari ini, besok, dan seterusnya yang Tuhan izinkan untuk kami lewati. Kami percaya firman ini menjadi pedoman, menjadi petunjuk di dalam kehidupan kami, bahwa kami hidup, kami tidak perlu meragukan Engkau, kami tidak perlu bimbang tinggal di dalam Engkau, karena Engkau adalah kekuatan yang ada di surga maupun di bumi ini. Engkau menguasai segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan terima kasih buat keselamatan yang Tuhan sudah beri kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami menyerahkan perjalanan hidup kami seterusnya dalam tangan-Mu. Tuhan senantiasa menolong, menyertai kami, keluar masuknya kami dari rumah, di tempat pekerjaan, di mana saja kami berada, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang punya kuasa menolong kami, dan kami percaya janji firman-Mu kepada kami bahwa Tuhan akan mengutus malaikat-Nya senantiasa melindungi kami dari semua yang jahat di dunia ini, baik itu rancangan kuasa kegelapan. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa Tuhan ada pada kami yang akan selalu menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa kepada-Mu sepanjang minggu berjalan akan dijalani oleh jemaat-Mu dalam segala kegiatan dan pekerjaan yang mereka lakukan. Kami berdoa pada-Mu Bapa, dalam nama Yesus, berikan segala hikmat akal budi, perlindungan dan kesehatan. Tuhan anugerahkan kepada mereka, bila sepanjang minggu ini mereka boleh jalani tidak kekurangan satu apapun, sampai minggu yang akan datang kami kembali berkumpul bersama, bersyukur kepada-Mu dan memuji Engkau, dan selama hidup kami, selama nafas ada di dalam tubuh kami ini Tuhan, kami setia sampai Kau datang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa buat situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi dunia, terlebih khusus buat bangsa dan negara kami, terlebih khusus lagi daerah provinsi kami Papua di Timika ini. Kami persembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami memang menyadari bahwa kami ini manusia terbatas. Kami serahkan semua ini, masalah ini ke dalam tangan-Mu Allah yang tidak pernah terbatas, memiliki kekuatan yang luar biasa. Kami berdoa kalau Engkau berkehendak Bapa, dalam nama Yesus, pulihkan dunia, pulihkan bangsa kami, pulihkan provinsi kami, kota di mana kami berada, agar ada kesempatan lagi bagi kami, umat-umat-Mu datang dalam rumah-Mu, berkumpul bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk itu kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, presiden dan wakil presiden kami, sampai kepada RT RW sekalipun. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, hikmat, akal budi, agar mereka boleh menjalankan kepemerintahan dan menangani semua masalah dengan baik dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan, dan semua berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Kami boleh memuliakan Engkau dalam hidup kami. Terlebih khusus kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada dalam penderitaan karena COVID-19 Corona ini Tuhan.
juga yang ada di tempat-tempat di mana mereka ditampung dan dirawat di seluruh dunia di Indonesia ini. Kami persembahkan kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus sembuhkan mereka, Tuhan Yesus pulihkan mereka, baik yang sudah positif maupun yang dalam pemantauan. Oh Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan dalam pengawasan dalam nama Yesus. Mereka sembuh oleh kuasa darah dan pilur-pilur-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau bisa bekerja dalam sekejap mata dan segala sesuatu menjadi hilang, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib. Tetapi semua itu bukan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu yang jadi. Dan kami percaya segala sesuatu yang terjadi ada maksud dan tujuan Tuhan di dalam hidup kami, ada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bila itu semua jadi menurut apa yang Tuhan kehendaki, karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat kepada kami, tetapi Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi kehidupan kami. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami itu baik adanya. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, karena Engkau Allah yang selalu peduli akan semua kehidupan kami, Allah yang selalu menolong kami di dalam ketidakmampuan kami. Terpujilah nama Bapa. Dan selama Tuhan persoalan ini terjadi, kami serahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini terlebih khusus. Kami bersyukur kalau sampai hari ini mereka ada seperti yang Engkau inginkan, seperti yang kami inginkan. Kami bersyukur, kami berterima kasih padamu Tuhan Yesus. Engkau baik, dan biarlah seterusnya di dalam kehidupan mereka Tuhan terus pelihara dan melindungi, menjaga mereka, dan biarlah mereka tetap aman dalam perlindungan-Mu, mereka tetap sehat dalam segala kegiatan mereka. Kami boleh memuliakan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami tidak punya kekuatan apa-apa, kami berserah penuh ke dalam tangan-Mu, kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Engkaulah tempat perlindungan kami yang akan menolong setiap kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu. Semua keperluan kebutuhan yang mereka butuhkan, Tuhan Yesus, Engkau turut campur tangan. Biar jemaat-Mu tidak ada kekurangan, tetapi senantiasa diberi kelimpahan oleh Tuhan. Dan juga kami berdoa buat dampak yang ditimbulkan oleh corona di bangsa kami ini Tuhan. Oh kami berdoa kepada Engkau Bapa, dalam nama Yesus pulihkan semua kondisi yang terjadi, perekonomian, perdagangan yang terjadi. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan dengan baik, dan biar semua itu untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur hari ini karena Tuhan sudah hadir di dalam ibadah kami, dan kami serahkan ibadah kami seterusnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyafaat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita percaya bahwa kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini. Baik kita yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah lagi sementara beribadah, dan kita percaya bahwa kita dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Puji Tuhan, kita akan membawa persembahan syukur kita pada saat siang hari ini, dan kita akan pujian yang mengatakan, pengharapanku hanya Yesus dan persembahan di jalanku. Hanya Yesus saja
menguatkan kami, itu yang membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, selalu menyerahkan diri di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan siang hari ini Tuhan, jemaat-Mu sudah membawa persembahan syukur mereka. Tuhan yang memberkati bagi semua jemaat-Mu, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah Tuhan. Besar kecil persembahan mereka kiranya Engkau memberkati, dan biarlah melalui persembahan ini Tuhan berguna buat pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati, dan ini doa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Untuk pengumuman, saya kira tidak ada pengumumannya, masih seperti biasa bahwa hari Minggu kita akan ibadah tepat jam 9 pagi, baik yang ada di sini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah beribadah masing-masing di rumah. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini, dan semoga semua jemaat